أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطير كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم نور قلبي بنور شفيعتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mengizinkan kita untuk mengibadahinya melalui majelis ilmu dan kita duduk bersama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai seluruh amal saleh yang kita lakukan. Pernah pada satu kali Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apabila seseorang sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, kemudian apabila seseorang melakukan salah, lalu dia takut kepada Allah, siapakah ya Rasulullah yang disebut dengan orang yang ikhlas itu?" Ya. Lalu Rasulullah menjawab, orang yang ikhlas itu adalah orang yang apabila dia telah beramal, telah sholat, telah puasa, telah zakat, naik haji, rukuk, sujud dan seterusnya, tapi dia takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang melakukan dosa lalu takut. Itu bukan ikhlas, itu orang taubat. Tapi orang ikhlas itu adalah dia sungguh-sungguh beramal karena Allah, tapi dalam hatinya yang paling dalam takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya arti ikhlas itu sendiri adalah murni karena Allah. Jadi kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ikhlas itu adalah murni. Ya, Hamka juga mengatakan ikhlas itu adalah murni sekali tanpa embel-embel yang lain. Seperti emas murni 999,9. Murni tanpa ada sebab apapun, tapi karena Allah saja. Jadi orang yang takut kepada Allah tapi dia melakukan dosa itu bukanlah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu dia betul-betul beramal tapi takut kalau tidak diterima. Ya, kita sama-sama muhasabah sendiri sebelum kita masuk ke alam barzahnya Allah. Kira-kira kita kalau habis sholat, ada nggak rasa khawatir sholat kita tidak diterima? Ya kan? Berarti kita ikhlas sama Allah. Sembari kita terus belajar. Takut kalau tidak diterima. Dan itu harus berbarengan dengan pengharapan kepada Allah. Takut kalau tidak diterima, tapi kita berharap penuh Allah terima. Makanya harapan kita nanti melecut kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan amal saleh.
mana amalan yang diterima, mana amalan yang tidak diterima. Dan tentunya itu adalah dengan kita terus berguru, dengan terus kita belajar supaya ibadah kita memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau takut saja tanpa kita belajar, ini tidak akan bisa lurus karena tidak ada petunjuknya. Maka dikatakan kemarin Al-Qur'an itu adalah mau'izah, pengajaran yang bisa menghantarkan seseorang kepada mengingat apa perintah Allah dan apa ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini akan coba bahas tentang surah Ali Imran ayat 185. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan sedikit tentang perkataan hikmah dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa dia katakan? Apabila engkau ingin mengetahui kalbu, hati kita ini, maka carilah di 3 tempat. Ya, apabila kita ingin mengetahui kalbu kita ini sehat apa enggak, carilah di 3 tempat. Yang pertama adalah ketika engkau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Apabila kita membaca ayat suci Al-Quran, lalu bergetarlah kalbu kita, lalu merasalah kita terhadap salah-salah kita, lalu sadarlah kita, mendekatlah kita kepada Allah, tertegur diri kita dengan kita membaca ayat Quran. Itu berarti kalbu kita hidup. Tapi kalau tanpa berasa, ya, hana merasa, kalau Aceh kayu udah, hana merasa, ya kan? Nggak terasa. Nah, ini berarti ada yang hilang. Itu yang pertama ya. Jadi kalau baca Quran, maka kita terhanyut, teringat akan ya kesalahan-kesalahan kita, akan dosa-dosa kita. Ya Allah, nah, gitu kan? Kalau kita lagi baca Quran, makanya kita lihat, insya Allah jika hati telah bersih, kalau baca Quran tuh kita meneteskan air mata. Dan sangat dianjurkan baca Quran itu tidak tergesa-gesa dengan irama kita masing-masing. Okay? Dengan irama kita masing-masing. Dengan cara kita masing-masing, tapi yang kita memang berguru. Dengan makan huruf yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah kalbu kamu itu apabila kamu duduk di majelis ilmu. Kalau kamu duduk di majelis ilmu, semakin terasa ingin terus mendekatkan diri kepada Allah, berarti kalbunya hidup. Tapi kalau duduk di majelis ilmu, tidak ada yang dibawa pulang, kecuali kue saja. Ya kan? Ada yang bawa pulang. Enak ngaji tadi, enak lah. Ada lontong, ada apa lagi Bu? Iya, ada goreng pisang, ada ini, enak. Itu enggak masuk. Tapi enak ngaji tadi. Alhamdulillah, banyak saya tertegur, banyak saya terasa, ya kan? Lalu memacu diri kita untuk terus mengasah, untuk terus berjalan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti hatinya hidup. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, adalah apabila engkau menyendiri atau lagi sendiri. Nah, kalau kita lagi sendiri, apa yang ada dalam pikiran kita? Coba tes nanti Bu. Ini kan rame-rame kita nih, bergembira kita. Waktu kita sendiri, apa yang terasa pada diri kita? Ingatkah kita akan dosa-dosa kita? Tertegurlah kita dengan semua kesalahan-kesalahan kita. Ya kan? Makanya ketika kita sendiri, itu akan terasa jika kita sudah punya seperangkat pengetahuan, ya, iman, ketakwaan kepada Allah. Sendiri itu sangat perlu. Jangan selalu rame-rame. Jadi kalau ada 24 jam, ada waktu yang kita sendiri tanpa teman. Tapi sahabat kita itulah Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa tafakur disebut dengan muhasabah. Tidak selalu harus bersama kawan, tapi ada waktu yang kita sendiri. Maka dari sendiri kita itu, kita akan kenang mana aktivitas kita yang baik, mana yang tidak baik.
mana akhlak kita yang kurang baik, mana akhlak kita yang harus kita bersihkan, yang harus kita murnikan, yang harus kita maksimalkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam sendirimu kita sadar akan dosa-dosa kita, berarti hati kita hidup. Kami sering kalau kita bilang bicara di rumah, misalnya ada tensi kita yang marah, Bunda, nanti Bunda waktu sendiri-sendiri coba renung-renung. Waktu sendiri, itu sekarang nggak usah. Waktu kita sendiri ya, kita kan waktu dibilang enggak, iya gitu ya. Nah, waktu sendiri, jangan jawab sekarang. Waktu sendiri coba ingat-ingat. Nah, apakah yang sudah kita lakukan itu betul apa enggak? Waktu sendiri. Karena di keramaian Bu, orang juga nggak berani bilang. Makanya pelajaran kita kemarin, orang yang paling maksimal mengibadahi Allah apabila malu hati, ya kan? Iya kemarin, Jumat kemarin, malu hati. Yang belum dengar, lihat yang video sebelumnya. Ada malu hati kita. Dari malu hati itulah kita mengetahui dosa-dosa kita. Nah, terkait dengan inilah makanya kita lihat bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu ada jalannya. Salah satunya perkataan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yazkuru rabbah wal ladzina la yazkuru rabbah masalul hayyi wal mayyit. Hidup tidaknya, hidup matinya hati seseorang itu tergantung dari berzikir tidaknya dia. Maka kita banyak berdoa, bantulah aku ya Allah agar aku selalu mengingatmu. Dan salah satu mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Quran atau duduk di majelis ilmu atau sedang sendiri. Karena tidak semua orang berani menegur kita. Tidak semua orang kan, kita tegur ayah kita berani apa enggak? Enggak berani. Ayah kita tegur kita berani apa enggak? Berani, walaupun anak sekarang berani tegur ayahnya. Tapi kita bilang adabnya tidak begitu karena anak dengan orang tua memang tidak boleh bertikai, ya kan? Makanya kita sebelum jadi orang tua harus sadar-sadar diri, banyak-banyak muhasabah. Ya, jadi dikatakan apa? Masalul ladzina yazkuru rabbah wal ladzina la yazkuru rabbah masalul hayyi wal mayyit. Hidup tidaknya hati seseorang itu bukan dari pengetahuan, tetapi dari berzikir tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, maka kencangkanlah ingatanmu kepada Allah dengan mengatakan Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bantulah aku agar selalu mengingat Engkau ya Allah. Bantulah aku agar aku selalu mengingatmu, karena ketika aku mengingat Engkau ya Allah, sadarlah aku akan segala salah dan khilaf. Tapi kalau kita diingatin orang, bisa jadi kita marah. Makanya ciri orang yang ikhlas, apabila diingatkan dia tidak marah. Rasa-rasa diri kita dulu. Kita sering nggak di rumah kok diingatkan kawan siapapun, marah nggak kita? Kalau kita marah, kalau kita bahas tentang bab ikhlas, belum ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah jalan yang lurus. Ketika bengkok, ditegur, dia dengar sami'na wa ata'na. Ketika bengkok kita, ketika salah, maka kita ditegur. Maka ketika ditegur, kita kembali ke jalan yang lurus. Jadi ikhlas itu secara awam adalah aku rela. Bukan. Ikhlas itu adalah jalan yang lurus. Kita berada di jalan yang benar. Kenapa benar? Karena kita ada hujahnya Al-Quran, ada guru yang menuntunnya ke jalan yang benar. Makanya ketika salah, maka kita akan kembali untuk mengoreksi itu dan kita akan melaksanakan kebenaran. Makanya di dalam hidup ini, butuh sekali kita berkawan-kawan, butuh sekali kita bersahabat dalam komunitas. Bagaimana kita berkomunitas dengan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dan ciri juga orang yang ikhlas itu adalah orang yang suka membagi ilmu. Ya, ciri orang ikhlas, dia membagi ilmu karena dia tahu apa? Apabila dia bagikan ilmu, lalu ilmu itu diamalkan, orang itu beramal, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ilmu.
Makanya berlomba-lomba kita mencari ilmu lalu kita bagi-bagikan. Bagi-bagikan untuk apa? Karena membagi ilmu itu adalah bahagian daripada cintanya kita kepada Allah dan lurusnya jalan kita. Nah, jadi di sini dikatakan apa? Bahwasanya kalbun itu dibagi-bagi. Ada kalbun mayit, hati yang mati. Ada kalbun marid, hati yang sakit. Sama juga seperti fisik. Ada orang sehat, ada kurang sehat. Kenapa Bunda datang kurang sehat? Kenapa datang sakit? Kenapa sakit? Kelamaan berenang. Berenang kan sehat, kelamaan berenang. Sakit mana? Sakit. Ya kan? Ada yang tidak pas porsinya, bisa sakit. Itu namanya qalbul marid. Jika tidak diobati, maka dia akan menjadi qalbul mayyit, hati yang mati. Nah, kalau hati sudah mati, khatamallahu ala qulubihim. Maka Allah akan mengunci mati hatinya, maka tidak ada lagi pendengarannya, tidak ada lagi penglihatannya, tidak ada rasanya. Jadi melakukan dosa-dosa tidak berasa, nggak ada rasanya lagi. Maka udah seperti biasa aja. Nah, inilah ciri daripada hati yang mati. Nah, tapi ada yang paling tinggi itu adalah qalbun salim. Nah, semua kita ngaji ini untuk mendapatkan yang satu ini. Qalbun salim. Apa itu qalbun salim? Hati yang selamat dan hati yang sempurna. Hati yang selamat dan hati yang sempurna. Allah jelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 ayat 89. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sesungguhnya kata Allah, nanti pada hari tidak lagi berlaku jual beli. Nanti satu hari, ada hari tidak berlaku lagi jual beli. Makanya sekarang lagi ada yang jualan, belilah. Ya kan? Lagi ada yang jualan, beli. Nanti ada hari nggak berlaku lagi jual beli, duit kita nggak laku lagi. Lagi ada yang bisa memberi, memberilah. Karena nanti ada satu hari mau kita kasih pun harta kita, memang nggak ada diterima lagi. Udah tutup. Ya, pintunya udah tutup. Jadi yauma la yanfa'u malun wala banun. Maka nanti ada satu hari tidak berlaku lagi harta-harta kamu, tidak berlaku lagi anak-anak kamu tidak bersama kamu lagi. Maka apa kata Allah? Illa, yang berlaku adalah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang lurus. Kenapa tidak berlaku anak lagi? Karena ketika di dunia kita membangga-banggakan anak kita. Anak saya kan ya? Anak saya, keturunan kita. Oh, begitu kan? Dan itu sudah biasa. Dan itulah salah satu ciri orang hubbul dunia. Kalau ketemu, dia cerita tentang anaknya, dia cerita tentang hartanya, dia cerita tentang apa-apa yang ada pada dirinya, dia cerita. Tapi kata Allah, nanti di akhirat itu nggak ada lagi. Dan sekarang udah zaman modern. Ayat ini kalau kita mau lihat zaman modern macam mana? Menampakkan isi rumahnya, menampakkan mobilnya, menampakkan sarjana anaknya, menampakkan makanannya. Harta-harta yang Allah beri kepadanya itu ditampakkan dengan bangga. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti ada hari itu nggak ada kebanggaan lagi, nggak ada, itu nggak diminta lagi. Tapi di dunia itu bisa jadi prestise. Kita Bu kalau pergi undangan nggak sama baju kita sama kawan, minder kita, ya kan? Kalau kawan brokat harga 1 juta semeter, kita mau 1,5 juta dan lebih tinggi lagi. Ya kan? Sepatu kawan harganya 300.000, kita yang 1 juta. Itu memang dunia. Tapi nanti kata Allah itu nggak ada gunanya lagi nanti di yaumil akhir. Jadi boleh nggak pakai? Pakailah. Yang penting waktu sampai ajal kamu itu udah selesai. Tapi kapan kita tahu? Umur kita sampai kapan? Nggak tahu. Maka berjaga-jaga. Jadi kata Allah apa? Ilaman atullah. Kecuali yang datang kepada Allah dalam keadaan qalbun salim. Dijelaskan oleh para mufassir. Siapakah qalbun salim itu? Hati yang lurus. Ya, hati yang lurus, hati yang sempurna, dia mengibadahi Allah karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, terkait dengan ini, coba kita bahas tentang surah Al-Imran. Itu surah ketiga, ayat 185. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu pandangan kepada manusia, siapakah manusia yang paling seberuntung-beruntungnya manusia? Siapakah manusia yang sesukses-suksesnya manusia? Kalau di dunia, orang yang beruntung itu adalah orang yang punya jabatan yang tinggi, orang yang punya fasilitas yang lengkap, orang yang punya rupa yang bagus. Tapi kata Allah itu nggak kulihat lagi nanti. Maka kita lihat pada ayat 185 surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, apakah manusia, apakah yang berkaki 4, berkaki 2, semuanya pasti akan menemui Allah. Makanya di ayat yang lain Allah bilang, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah engkau pada satu hari semua kamu dikembalikan kepada Allah. Dan ketika dikembalikan, dimintalah daftarnya. Apa yang kita kerjakan. Dari balik umur 15 tahun, sampai kita innalillah. Diminta lembaran-lembaran detik per hari yang kita lewatkan. Mana yang dosa, mana yang pahala, mana yang makruh, mana yang mubah yang kita kerjakan. Itu tertulis dengan rapi. Yang kita sendiri pun gak mencatat. Ada kita catat. Buku harian kita. Jam 9 kita kerjakan ini kita kerjakan ini, ada ya. Nanti semuanya Bu, itu semua tercatat dengan rapi, nanti diperlihatkan kepada kita kembali seperti rapi. Nah, maka dikatakan ayat ini menunjukkan tentang tujuan hidup yang Allah gariskan. Tujuan hidup. Jadi kalau tanya orang, apa hobi kamu? Apa tujuan hidup kamu? Apa cita-cita kamu? Kan masing-masing kita beda-beda. Tapi ketika ditanya, apa yang Allah mau ketika Allah bangkitkan, ketika Allah hidupkan kamu, tidak ada lain. Bahwa Allah mengatakan, sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya itu. Makanya semakin besar pendidikan kita, semakin besar kita bilang kekuasaan kita, semua itu untuk mendapatkan surganya Allah. Bukan yang lain-lain. Maka dikatakan di sini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan disempurnakan. Ini harus dicatat nih. Aufa, bukan? Ya kan? Jadi di sini aufa, wa innama tuwaffawna. Sesungguhnya akan Allah sempurnakan seluruh apa yang kita kerjakan. Ujurakum, disempurnakan pahala-pahala, balasan-balasan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Makanya di dunia ini dijelaskan oleh para mufassir, nanti ada ketika kita berbuat baik, balasannya ada yang nggak baik dari manusia. Tapi kalau dari Allah, semua yang kita buat baik, balasannya pasti baik. Tapi dari manusia enggak semua, karena sebahagian disimpan. Ingat Bu, nggak hilang. Kita kok ngantar lontong ke tetangga. Tetangga itu kadang 2 bulan kemudian baru diantar lagi sama kita. Kadang-kadang rantang-rantangnya mau hilang. Kita nggak boleh sakit hati. Itu simpanan yang harus kita ambil kapan? Di padang mahsyar. Gitu kan? Tapi kalau nggak pakai iman, cerita kita minggu yang kemarin, marah nggak kita? Marahlah. Makanya ibu-ibu banyak kali yang stres, tupperware-nya hilang. Sekarang tupperware pun udah hilang. Ya kan? Marah kita. Karena apa? Kita mau kalau dia baik, kamu harus lebih baik. Enggak, kata Allah. Enggak begitu. Aku simpan. Karena dari orang tidak berbuat baik itu, aku uji engkau terhadap kesabaranmu. Dari kesabaranmu, aku balas dengan surga. Kalau kawan balas, kan lontong lagi ya Bu. Nggak usah kau balas, nggak apa-apa. Aku balas saya di yaumil akhir. Supaya balas, Allah yang balas. Ya gitu dia. Tetapi kita sebagai manusia, ketika ditolong, memang wajib lebih menolong.
Tetapi tidak semuanya seperti itu. Maka kata Allah ada yang disimpan. Makanya disempurnakan. Berarti kata disempurnakan, ada sebahagian kalau kita berbuat baik di dunia, memang balasannya kebaikan. Tapi tidak semua. Ingat ya, tidak semua. Nanti ada kita berbuat baik, maka nanti ada perbuatan yang tidak baik yang juga datang kepada kita. Jadi sampai seperti itu. Tidak semua cita-cita kita 100% tercapai. Karena dari yang belum tercapai itu Allah mau melihat sabarnya kita. Ini dalam kajiannya untuk kita lihat perjalanan ruhani untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pemberian ada tidak ada itu hak mutlak Allah yang memberi. Kalau kita yang paksakan diri kita, maka kita pasti maunya semuanya berhasil. Tapi dari sini Allah ingin menyempurnakan. Nah, siapakah orang yang paling beruntung? Maka Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa yang dalam hidupnya nanti ketika di akhirat dijauhkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Nah, ini Bu. Barang siapa yang dia masuk ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari neraka jahanamnya Allah, faqad faz, maka ialah orang yang paling beruntung. Wa mal hayatud dunya illal mata'un. Tetapi kata Allah, kehidupan dunia ini menipu daya kamu. Banyak yang hilang dari kamu mengingatnya selama-lamanya. Padahal yang hilang dari kamu itu adalah balasan sabar yang Allah ingin memberi surga kepada kamu. Ya, kita bahas apa maknanya. Yang pertama, kata mufassir, ayat ini adalah setiap perbuatan itu ada balasannya. Semua kita tahu. Tapi kita kuat apa enggak? Ya kan? Setiap perbuatan, kalau perbuatan baik, jazaul ihsan illal ihsan. Setiap perbuatan baik akan balasannya kebaikan kembali. Tapi kebaikan itu bisa langsung dibalas di dunia, bisa di akhirat. Banyak nggak Ibu kalau misalnya pergi ke rumah teman, kita bawa kue bolu mahal, bawa. Waktu pulang Ibu bawa lagi apa enggak? Waktu pulang. Diisi lagi yang lebih mahal atau enggak bawa? Kalau kita yang ikhlas, kita tidak kecewa ketika tidak dia bungkus lagi dengan yang lebih mahal kan? Tapi kalau kita mengharap dari dia, kecewa apa enggak? Pulang, terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih. Dia bilang, iya terima kasih. Ya kasih aja, udah diterima, dikasih kan, tapi nggak ada balasan apa. Ya kan? Tapi kalau kita sudah ikhlaskan kepada Allah, memang tidak kita harap. Memang tidak kita harap. Tetapi nanti harapan kita dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bilang ibu-ibu kan suka ya mengamalkan surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Suka kan? Itu ayat itu, siapa yang bertakwa, maka dia akan diberi rezeki yang tak disangka. Siapakah orang yang diberi rezeki yang tak disangka? Salah satunya adalah orang yang memberi tidak mengharapkan balasan. Maka karena dia tidak mengharapkan balasan dari manusia, maka Allah akan memberi rezeki kepadanya yang tidak dia sangka-sangka. Kita kalau dapat rezeki tanggal 1, atau kalau yang swasta tanggal 25, itu memang disangka. Itu memang tanggal datangnya rezeki kita karena kita udah bekerja. Tapi nanti jika ada rezeki misalnya teman yang baik, guru yang baik, keadaan yang baik, kesehatan apa, itu rezeki yang kok bisa sehat saya sampai umur 60 tahun. Kok bisa kuat saya sampai umur sekian tahun. Itu rezeki yang tidak kita sangka walaupun kita udah jaga. Ada juga orang sakit kan. Yang kita pikir rezeki itu duit aja masuk. Kita dijumpakan dengan teman, dengan guru, ya Bu, dengan keadaan yang aman. Enak kali tempatnya ya. Itu rezeki nggak kita sangka. Padahal harganya bukan segitu. Waktu kita lihat luar biasa. Gitu kan? Itu tak disangka. Itu siapa orang sering mendapatkan seperti itu? Mereka-mereka yang ketika beribadah betul-betul ikhlas karena Allah.
Dia tidak pernah mengharapkan, rupanya Allah lah yang membalas kebaikan-kebaikan. Makanya ketika ayat itu kita baca, nanti di yaumil akhir kita ruku sujud di dunia ini, sholat malam, ya, sholat wajib, kemudian kita mengaji, baca Quran, berpuasa. Kita nggak tahu kan surga itu, karena Allah bilang apa? Surga itu tidak pernah ada dalam pikiranmu, yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah pun kepikiranmu merasakan macam mana surga itu, tak pernah kau pandang. Lalu kita dapat kayak begitu, maka kita melihat luar biasa. Itu balasan dari sujud-sujud kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita baca wa may taqillaha yaj'al makhraja, jangan selalu berharap orang assalamualaikum datang antar uang, bukan. Aku udah baca lah 10 kali pagi, 10 sore, tapi kok belum ada orang antar kado? Kenapa? Kecil kali masih kita ya, kecil kali masih harapan kita bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita lihat. Bukan, rezeki itu kebahagiaan yang kekal, yang tidak pernah hilang lagi. Dan itu diberikan Allah kepada orang-orang yang ikhlas. Apa ayatnya kemarin? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Kan ada? Kita bahas kemarin bahwa orang-orang bertakwa itu akan diberikan taman-taman surga dan mata air. Taman-taman surga dan mata air. Maka Allah mengatakan udkhuluha bisalamin amin. Masuk terus kata Allah. Itu surga kamu. Ya Allah, dari mana? Itulah dari sholat kamu, dari puasa kamu. Itu rahmat yang kukasih. Itu rahmat Allah yang Allah beri. Nah, jadi di sini dikatakan apa? Sesungguhnya kata Allah, setiap balasan kebaikan pasti aku akan balas. Makanya di dunia, kalau kita sudah imani surah Al-Imran ayat 185 ini, kita nggak segan-segan lagi berbuat baik kepada siapa saja, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Karena yang tidak kita kenal, ketika kita tidak balas, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sampaikan kisah klasik. Ini kisah klasik ini. Tentang seorang pelacur yang sama-sama kita tahu. Seorang tunasusila, digambarkan bahwa dalam satu riwayat dia sangat menyayangi, sangat sayang terhadap seekor anjing yang dia tidak ada keperluan terhadap anjing itu. Tidak ada keperluannya. Maka dikatakan waktu anjing itu menggonggong di depan seorang ulama, rumah ulama, maka seorang berilmu itu mengusirnya. Maka dilihatlah oleh orang tunasusila tadi. Ketika dilihat, kasihan dia, karena anjing itu hanya ingin minum sedikit saja, tapi dilempar langsung. Maka diambillah sepatu cantiknya itu. Maka kemudian dia robeklah roknya, ujung roknya dia robek. Maka ketika dia robek, dia ikatlah tali sepatunya, dia masukkan ke dalam sumur. Maka dia ambil air, dia berikan kepada anjing tadi. Dalam riwayat tadi dikatakan apa? Kata Rasulullah, ketahuilah bahwasanya si yang berilmu tadi ahli neraka, si yang tunasusila tadi menjadi ahli surga. Kenapa? Karena dia punya kasih sayang kepada yang Allah ciptakan, yaitu seekor anjing yang hina. Karena ketika dia menolong, dia tidak mengharapkan kebaikan dari anjing itu. Dia nggak ada keperluan apapun, tapi karena ada rasanya alangkah hausnya sampai lidahnya menjulur-julur, maka dia merobek roknya. Kira-kira ada kita robek rok kita untuk menolong orang? Rok kita robek untuk menolong orang, ada? Nah, ini kita tidak tahu kisah setelah itu bahwa bagaimana perjalanan seorang yang tunasusila tadi atau pelacur tadi setelah dia menolong anjing. Tapi dipastikan oleh Nabi bahwa tempat kembali pelacur itu di dalam surga. Artinya apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat mencintai semua perbuatan baik. Kalau kita sudah berbuat baik, nanti Allah akan kasih hidayah, petunjuk-petunjuk, sehingga kita bisa menjadi ahli taubat. Makanya setiap ada kebaikan yang di depan mata kita, kita coba berbuat baik sekecil apapun. Dari yang kecil itulah nanti akan bisa menjadi besar. Ini kayak kita di sini, Bu. Kita 1 minggu sekali kita ngaji.
Ibu catat 2 baris, catat 2 baris, setahun 2 tahun, penuh nggak buku kita tuh? Penuh. Padahal hanya 1 minggu sekali. Apalagi tambah 1 baris kita amalkan. Ini Jumat kemarin udah kita amalkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kita amalkan. Kalau belum amalkan, kita nggak lanjut PR berikutnya. Ya Bu ya. Ada malam berikutnya kan gitu ya. Sambung sikit, sambung sikit, sambung sikit. Akhirnya, makanya terbuka. Makanya kenapa tadi pelacur tadi dipastikan bahwa dia masuk surga? Kebaikan itu sekecil itu dia akan berkembang menjadi kebaikan lagi. Makanya jangan pernah sepelekan perbuatan jahat, karena perbuatan jahat itu akan berkembang juga menjadi ranting-ranting kejahatan. Jangan sepelekan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan merekah lagi, dia akan merebak lagi jadi perbuatan baik, perbuatan baik. Makanya akan terkumpul nanti puncaknya, itulah berkah yang mulia, surganya Allah. Makanya dikatakan bahwa wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat membalas semua perbuatan baik manusia sekecil apapun, dan dalam Islam disebut dengan sebesar zakah. Apalagi yang gedenya segede itu. Nah, dikatakan itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan memberi kemenangan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu puncaknya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemenangan di dunia itu kita dapat piala, kita senang. Tapi nanti kemenangan di akhirat dari bersabar-sabarnya kita mensujudi Allah, mengibadahi Allah. Wasabbihu lailan tawila. Contoh kita nih hari Jumat. Hari Jumat kita baca surah Al-Kahfi 110 ayat. Kalau nggak biasa, kan Bu, kalau nggak biasa baca 110 ayat, lama apa enggak? Lama. Tetapi itu kemenangan kita, karena Allah akan memberi cahaya. Bagi orang-orang yang membaca surah Al-Kahfi, Allah akan beri cahaya. Dari cahaya itulah terkuak hidayah-hidayah Allah. Tapi kalau itu pun tidak mau kita baca, maka dia akan menjadi orang yang kalah. Salah satunya Pak, dia tidak mengalahkan nafsunya, maka tidak ada kemenangan baginya. Kan lumayan ya Bu ya, 30 menit kita memfokuskan diri untuk baca surah Al-Kahfi, kan lumayan. Nah, itu contoh kecilnya. Tapi contoh besarnya, setiap orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, Allah pastikan akan dapat kemenangan, dan kemenangan di akhirat wazuhziha 'anil nar, dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga dikatakan apa? Ayat ini menunjukkan bahwa puncak tertinggi dari kebahagiaan manusia itu adalah Allah memberikan hakikat dari bahagia, itulah surga. Dan semua kamu kata Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sesuai dengan takaran amalnya masing-masing, dan itu ada namanya derajat-derajat manusia. Derajat-derajat manusia itu sesuai dengan apa? Kualitas ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia beramal. Makanya di dalam Islam, hidup dalam iman atau mati dalam iman. Hidup dalam iman, mati dalam iman, itulah mereka yang akan mendapatkan surganya Allah. Disinilah nanti kita bermohon penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menikmati dunia ini yang dibolehkan oleh Allah saja. Dan tidak boleh menikmati dunia ini tidak dibolehkan oleh Allah. Jadi ada nikmat dunia yang boleh kita nikmati, ada nikmat dunia yang tidak boleh kita nikmati. Contoh misalnya, suami kita boleh, suami orang boleh mana? Tapi di akhir zaman banyak nggak? Suami dia, suami orang pun suami dia, banyak nggak? Banyak, makanya banyak istilah-istilah dalam pergaulan, perselingkuhan lah, banyak kan Bu? Itu adalah orang yang merasa dirinya menang. Tidak. Makanya banyak sembunyi-sembunyi. Tidak ada kemenangan. Itu adalah kehidupan yang durjana. Tapi kalau orang diawali dengan akad nikah, maka keluarga sebelah lintu datang, darah bau datang, mulianya ya. Mulia, tapi lama prosesnya. Kalau orang berzina, prosesnya cepat. Tetapi rasa kekesalan dirinya pun akan besar.
Rasa di dirinya gelisahnya juga akan ada. Dan orang melihat dia senang, tapi sebenarnya dia susah. Makanya sebelum akhirat saja di dunia dia sudah mendapatkan kekalahan-kekalahan. Maka di sini katakan apa? Kebahagiaan hakiki itu adalah apabila kita mengimani Allah. Jadi mati kita dengan iman, hidup kita juga dengan iman. Dan sekarang sudah mudah. Sekarang tuh HP kita itu bisa menjadi sumber ilmu. Dan tapi kita harus berguru. Makanya HP kita ini, handphone kita ini seperti pustaka berjalan. Jadi jangan di situ dibuat galeri saja. Ya kan? Seperti HP berjalan, seperti apa pustaka berjalan. Macam mana pustaka berjalan? Mau tanya apa saja bisa tanya sama dia. Tapi walaupun demikian banyak manusia tidak bertanya sama HP. Yang ada cuma foto di HP. Foto ini, foto itu. Padahal ilmu kita bisa tanya sama dia. Tapi kita tetap berguru. Untuk apa? Untuk kita bisa tahu, kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran-pelajarannya. Nah, maka dikatakan di sini bahwa apa? Dunia ini adalah kenikmatan sementara. Ini pun nikmat kali. Ya kan? Kita pakai baju baru, nikmat sekali. Tapi nanti ada kata Allah, nikmat yang kekal lagi di akhirat, maka ambillah sekedarnya saja. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia memang akan menipu daya kamu. Siapakah yang tertipu? Orang-orang yang tidak mengenal iman. Tertipu dia. Saya sudah bahas dulu Ibu. Kalau orang pergi misalnya ke taman rusa, dari pagi sampai sore, duha-duhanya pun tinggal, zuhur-zuhurnya pun tinggal. Dia cuma hanya lihat rusa saja. Tapi amal-amal soleh lain tinggal semua. Dia sibuk dengan makanannya, mukenanya pun tak dibawa. Tetapi kalau orang pakai iman, dunia dia nikmati, tapi akhirat juga dia akan lakukan. Akhirnya apa? Tidak tertipu dengan kenikmatan yang dipandang, tidak tertipu dengan hiburan-hiburan yang ada di dunia. Makanya kita lihat dalam kehidupan ini, imanlah yang menjadi prioritas utama. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Apa itu ghurur? Ghurur itu gharar yang tidak jelas. Tahu ya? Ghurur itu jelas, enggak jelas ya, tidak jelas. Bisa dapat, bisa tidak dapat. Tapi kalau iman kepada Allah, engkau tidak dapat di dunia, engkau akan dapat di akhirat. Sangat jelas. Jadi ghurur itu lebih kepada menipu manusia, tipu daya terhadap manusia. Makanya dikatakan di sini apa? Untuk itulah kita harus ambil dunia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil waktu kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketaatan inilah maka hidup di akhirat itu akan kekal dalam kebahagiaan. Jika kita tahu dalam beberapa kisah dijelaskan bahwa orang-orang yang berada di alam barzah semuanya mengatakan farjina na'mal solehan, kecuali hanya orang yang beriman yang sudah sempurna imannya seperti qalbun salim tadi. Tapi selebihnya emang tidak. Nah, makanya di sini Ibu dikatakan apa? Banyak dalam ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, salah satunya diuji dengan harta-hartanya. Di kita ini Bu, diuji dengan harta-harta kita. Diuji dengan sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya. Diuji dengan apa lagi? Dengan anak-anaknya. Jadi ujian kita ini beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tapi secara umum semua kamu itu diuji dengan orang-orang terdekat kamu. Nah, apabila kamu bisa bersabar dengan ujian-ujian itu, maka itulah sebenarnya surga kamu. Maka di sini dikatakan apa? Banyak sekali nanti orang-orang yang berkeluh kesah dari ujian-ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin katakan Ibu sebagai salah satu contoh ya. Salah satu contoh seperti misalnya Asma, ya kan? Asma binti Umais. Itu dikatakan apa? Dia itu sangat bersedih sekali. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan ucapan doa kepada Asma. Dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, sesungguhnya Asma, dia pergi berumrah, dia pergi melaksanakan ibadah haji. Tapi sampai di sana, ternyata dia haid dan dalam keadaan nifas, melahirkan. Apa dikatakan? Apa yang harus aku sampaikan kepada dia? Karena dia sangat durjana sekali, sangat sedih sekali. Dan ini kita rasakan apa? Kita rasakan ya. Ketika kita ingin mencapai sesuatu lalu tidak tercapai, kita sedih apa enggak? Sedih kita luar biasa.
Maka kata Rasulullah, ucapkanlah wahai Abu Bakar, sampaikanlah kepada Asma. Apa kata Allah? Allahu Rabbi la usyrika bihi syai'un. La usyrika bihi syai'un. Artinya apa? Allah. Kembalilah kepada Allah ketika asa kita itu tidak seperti harapan kita. Ya Allah, wahai Rabbku, aku tidak mensyarikatkan Engkau, ya Allah. Aku tidak mensyarikatkan Engkau dengan apapun. Apa maksudnya, kawan-kawan semua? Maksudnya di sini apa? Ketika ada derita, ketika ada ujian, ketika ada cobaan, jangan sampai aku mensyarikatkan Allah. Jangan sampai lupa diri. Kita kalau keadaan baik-baik saja, kita bisa saleh dan taat. Tapi ketika ada satu kondisi yang di luar daripada kesanggupan kita rasa, bisa nggak orang putus asa? Bisa putus asa. Makanya pelarian masing-masing manusia itu beda-beda. Tapi kalau orang ada imannya, dia tidak akan seperti itu. Maka dikatakan Allahu Rabbi la usyrika bihi syai'un. Aku tidak mensyarikatkan Engkau, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, untuk mentaatimu, ya Allah. Tidak usah jauh. Ketika hari ini kita lihat misalnya ada peristiwa orang bunuh diri atau membunuh orang, itu sebabnya kenapa? Karena saking sakit hatinya. Ya kan? Baru-baru ini di Darussalam itu ada peristiwa mahasiswa terbunuh. Kenapa? Karena perkelahian. Maka dikatakan ayat ini sebenarnya kalau kita bahas luas sekali. Ketika ada sesuatu yang tidak sampai pada cita-cita kita, ya Allah, bantu aku, ya Allah, jangan sampai aku putus asa, jangan sampai aku lari darimu, ya Allah. Jangan sampai lari darimu. Saya mau sampaikan tentang akhlak ya. Banyak enggak ketika ada, ini yang kekinian, ketika seorang misalnya putus asa, lalu dia pelariannya ke medsos. Ya, ke medsos. Salah satunya dia selalu menampakkan wajahnya. Menampakkan wajahnya. Itulah yang menjadi pelarian dirinya. Kalau kita kaji dalam Islam, boleh apa enggak? Wa baghadu absarahum. Rendahkanlah pandangan matamu. Ini wajah kita ini adalah perhiasan yang harus tidak semua orang memandang. Tetapi kalau kita orang sehat-sehat saja, kita tidak akan menampakkan wajah kita. Makanya secara psikologi itu ada yang bermasalah. Ada masalah. Kalau orang selalu menampakkan wajahnya. Coba ibu tanya nanti ke dokter psikolog. Kenapa? Itu salah satu pelarian. Dalam Islam itu tidak dibolehkan. Sama seperti tadi Ibu. Yauma yanfa'u malu wala banun, menampakkan harta-hartanya, ya kan? Meja makannya, meja tidurnya, Bu ya, kursinya segala macam ditampakkan. Itu bagi yang tidak beriman itu satu euforia dan satu prestise, satu kebanggaan, keberhasilan kita mencapai dunia. Tetapi dari segi iman tidak ada, itu tidak ada kemenangan di situ, ya kan? Itu adalah zina, perhiasan dunia. Dan bagi kita yang wanita namanya tabarruj, perhiasan yang diharamkan. Jadi hati-hati, kita punya medsos semua nih, ya kan? Begini Ibu, saya bilang. Karena saya lihat ada penyakit-penyakit seperti itu. Lalu di Zoom. Ya, nanti berikutnya begitu lagi, berikut lagi. Jadi kalau misalnya yang paling cantik hidungnya. Kalau yang paling cantik matanya, nanti matanya. Ya Bu ya, seluruh aktivitasnya itu digambarkan dan itu menghabiskan waktu karena itu perlu dia Bang. Ya, itu perlu dirilis lagi. Yang bagus nanti baru ditampakkan keluar. Nah, itu bagi yang cinta akhirat itu nggak masuk. Karena itu wamal hayatud dunya illal mata'ul ghurur. Itu bisa membuat penyakit ain. Makanya kita Ibu, jika ada orang bercerita kepada kita terhadap kebaikannya, maka kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Dia dapat, mudah-mudahan aku juga dapat. Tapi kalau ada orang berbuat buruk, ya kan? Kita bilang Subhanallah, Maha Suci Allah. Karena khawatir kita, nanti kita mencelanya. Waktu kita mencelanya, waktu dia bertobat, itu balik sama kita.
Waktu dia mencela, orang berbuat buruk, kita cela. Misalnya orang kita katakan membuka auratnya, lalu kita cela. Waktu dianya bertobat, keburukannya kembali kemana? Kita tahu nggak dia udah bertobat? Mana kita tahu, kenal pun nggak di medsos, kenal pun nggak kita. Kita cela dia. Ketika dia bertobat, itu kembali kepada siapa? Kembali kepada yang tadi pahalanya itu memberikan kepada kita, diberikan kepada kita. Jadi kita ketika berbuat baik, kita sedang menolong orang lain juga dan menolong diri sendiri. Makanya arti wa mal hayatud dunya illal mataul ghurur, sangat banyak yang menipu daya. Jadi amalnya itu seperti fata morgana. Itu saja, berarti nggak boleh kita pakai medsos. Boleh, tapi bukan menampakkan aurat kita. Wajah kita ini, ya kan? Ini bukan untuk ditampakkan. Maka fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyimah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu untuk taat kepada Allah. Bukan hadapkanlah wajahmu untuk kepada yang bukan muhrim, kita enggak boleh. Ya kan? Hadapkanlah wajah kita ini. Memang wajah Ibu. Memang wajah kita ini. Jadi teman-teman, jika ada yang hobi mengekspos, itu silakan, bagus, itu syiar. Tapi ingat, bukan privat diri kita. Bisa? Bukan diri kita. Ini kalau kita keramaian, nah ekspos lah, enggak masalah nih, rame-rame begini. Silakan. Tapi bukan wajah Siti, wajah Siti lagi, bukan. Ya kan, kerupuk ya silakan belilah, itu boleh. Tapi bukan langsung. Karena apa? Karena jika kita mati, amal itu tinggal. Kita meninggal dunia, amal itu tinggal apa enggak? Orang yang tidak kenal, dia mencerca, maka ketika belum bertobat, cercaan dia pun masuk juga di alam barzah kita. Ya kan? Nah, kalau kita beramal soleh yang kita ekspos yang bagus-bagus, yang baik-baik, apa yang terjadi? Nah, ketika kita tiada pun, kita tetap dapat royalti. Nah, ingat tadi ya, semua kita nanti Ibu, itu diberi ujian, dan ujian yang terberat itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terberat. Makanya kan ada rasa-rasa kita kayaknya nggak sanggup lagi, Semua kamu diberi yang seperti itu. Makanya kata Asma tadi apa binti Umais? Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Katakanlah Allahu Rabbi, la usyrika bi syai'un. Ya Allah, Engkau ada harapku, tolong aku tidak mensyarikatkan Engkau. Aku tidak lari darimu, maka aku kembali kepadamu. Makanya ketika kita punya keadaan apapun, maka bertambah-tambahlah kita bersujud kepada Allah. Kalau udah sibuk dengan medsos tadi, kita sujud juga, sujud sekedar. Bahkan ketika sujud pun dibuat juga di status. Indahnya bersujud kepadamu ya Allah. Dan ini terjadi Bu di akhir zaman. Indahnya bersujud kepadamu. Indahnya duha ini. Indahnya membaca soal kahfi di malam hari. Ya kan? Kalau buka puasa gitu juga. Allahumma laka sumtu, nikmatnya buka puasa di sore. Enggak perlu. Karena amal itu ketika teman kita puji nanti, yang ke-1000 ada rasa-rasa di batin kita. Oh iya. Baik kali rupanya aku. Oh iya. Makanya kita kalau ada memuji kawan, Masya Allah, tabarakallah. Dia bisa berbuat baik seperti itu, aku pun mudah-mudahan berbuat baik juga kayak begitu. Tapi kalau yang jelek, jangan cerca dia. Tapi kita nih manusia kan spontan ya. Waktu tengok yang jelek macam mana kita bilang? Orang mana tuh? Anak mana tuh? Cipolan Bu, itu sarjana Bu. Cerita terus. Tobatlah dia. Kemana balik? Dia cari alamatnya. Dia udah tobat, cari alamatnya. Siapa yang bilang tadi? Balik ke dia. Ngeri nggak itu? Itu. Jadi kita ini saling bantu. Saya nggak ada tegur individu, tapi ini kita secara mengaji. Karena kita nih mau kita duduk kayak gini sama-sama, kita maupun di surga nanti kayak gini juga, di depan-depannya Allah, berhadap-hadapan, saling berkasih sayang. Makanya Adi Hidayat bilang gini, jika kalian nanti tidak melihatku di surga, bantulah aku. Jika tidak melihat Adi Hidayat di dalam surga, bantulah aku.
Maka ditanya nih sama orang itu, kenapa engkau masuk ke dalam surga? Dulu aku pernah mendengar cerita, ya kan, mendengar ilmu. Siapa yang menyampaikannya? Ustadz ini, Ustadz Polan bin Polan. Mana dia? Dia dalam neraka. Pergi panggillah. Karena sebab dia telah memberikan petunjuk-petunjuknya kepada Allah. Tapi jika gurunya masuk ke dalam surga, ya kan, Bu? Maka dia juga akan mencari murid-murid yang saling menolong. Kita, Bu, sebelum nanti innalillah, kita belum tahu akhir kehidupan kita ini. Makanya bagi yang belum beramal, pastikan kita punya batas waktu. Yang batas waktu itu nggak dikasih tahu sama kita. Tapi bagi kita yang sudah beramal, istiqomahlah di jalan Allah. Karena hanya istiqomah itulah yang mampu menyelamatkan jiwa. Dan jika ada yang berat-berat, Allahu Rabbi, la usyrik. Aku tidak mensyarikatkan engkau, bantu aku ya Allah untuk aku taat kepadamu. Karena taat itu juga bukan hal yang mudah. Kawan jadi ketua majelis ta'lim. Ada 20 orang. Dari 20 orang itu tinggal berapa orang? Apa dia bilang? Berat rupanya saja ya. Baru kau tahu. Ya kan? Memang begitu. Dan yang paling berat adalah Rasulullah. Bu, yang paling berat Rasulullah. 13 tahun itu di kota Mekah. Hanya 150 orang. 13 tahun. Kita sekali maulid ada 300 orang. Karena iman kita nggak kuat seperti Rasulullah. Ya kan? Diuji seperti itu. Nah, kita buat rapat. Ada masalah. Ada ini, ada itu. Jangankan kita yang lain, ayah bunda kita. Yang satu keluarga saja, ayah bunda yang satu, itu pun bertengkar. Ya kan? Makanya kemarin kita katakan apa? Orang yang berkasih sayang kakak beradik, jaminan surga sama dia. Jaminan surga sama dia. Kenapa? Kasih sayang itu bukan persoalan apa-apa. Itu persoalan apa? Allah anugerahkan iman di dalam kalbu. Kalau nggak ada, nggak bisa. Nah, jadi banyak di dalam tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang doa-doa ketika kita berduka. Karena kadang kita semuanya tidak semuanya bahagia. Duka-duka kita itu jalan surga kita juga. Ingat ya, duka kita itu jalan surga kita juga. Bukan Allah sedang meninggalkan kita, tidak. Makanya sering baca surah Duha. Ketika engkau sedih, wahai Muhammad, bukan aku ingin meninggalkan kamu, tidak. Aku selalu bersamamu, wahai Muhammad. Dan siapa yang membaca itu, seperti itulah perlakuan Allah untuk kita. Nah, makanya banyak di dalam riwayat-riwayat, ketika orang berduka, banyak doa-doa yang diajarkan. Dan doa ini diajarkan pada Asma bin Umais. Siapa Asma bin Umais? Asma bin Umais itu adalah istri dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, banyak lagi yang lain contoh. Ini kalau mau diamalkan, contoh misalnya seperti doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada siapa? Doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Fatimah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa wahai Fatimah, ketika engkau sedih, ketika engkau berduka, maka bacalah La ilaha illallah, ya awwalul akhir, ya awwalul awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Itu juga saripatinya semua kembali kepada Allah. Nama Allah kan? Ya awwalal awwalin. Wahai Allah yang maha awal. Wahai Allah yang akhir, yang tidak pernah berakhir. Ya. Jadi kalau kita bilang sama Allah, ya Allah, engkau tidak akan pernah, ya Allah, hilang. Engkau adalah zat yang awal dan engkau pula tidak pernah berakhir. Dan itu diajarkan langsung malaikat Jibril kepada Rasulullah, kepada Fatimah. Artinya apa? Fatimah saja yang dijamin Allah masuk ke dalam surga juga diberi derita-derita. Tetapi ketika derita ada, kita kembali kepada Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan melalui nabi kita ucapan-ucapan ini untuk apa? Untuk dihilangkan kepayahan-kepayahan yang ada. Dan dari kepayahan itu pun Allah memberi balasan apa? Ketenangan. Nanti baru dikasih solusi. Jadi bukan kepanikan. Kita ulang itu, bagi yang beramal bisa di video boleh, ya. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzil quwwatil matin, ya arhamar rahimin, ya arhamal masakin, ya arhamar rahimin.
Wahai Allah yang maha awal, wahai Allah yang maha akhir, wahai Allah yang memiliki kekuatan yang sangat hebat, wahai Allah yang maha pengasih kepada orang-orang masakin, kepada orang-orang duafa, wahai Allah yang maha pengasih dan Allah yang maha penyayang. Baru kita berdoa untuk kita. Irhamni ya Allah, rahmatan tughnini biha. Ya kan? Irhamni ya Allah, irhamni ya Allah. Sayangilah aku ya Allah. Ada nggak di antara kita yang pernah susah? Ya kan? Ya awalal awalin. Jangan-jangan kalau susah nelpon kawan. Itu fatal sekali. Tapi kalau ibu datang kepada psikolog, dia akan mengatakan demikian. Kalau kita susah, datanglah kawan. Saya kemarin ada buka di Instagram. Ketika Bapak Presiden baru kita, Bapak Prabowo, dia mendapat pesannya pada gurunya apa? Ketika engkau akan keluar untuk melaksanakan tugas besar ini, maka apa yang aku akan berikan bekal kepadamu? Apa bekalnya? Bekalnya dikasih sajadah. Bekalnya dikasih sajadah, banyak-banyak bersujud. Kira-kira ada nggak hubungannya melaksanakan tugas besar ini sama sajadah? Kalau orang pakai logika, enggak lah. Ya kan, Bu? Tetapi kalau kita pakai ruh Islam, ada nggak hubungannya? Banyak, karena kemenangan kita, keberhasilan kita, kebaikan kita, siapa pemutus keputusan itu? Allah. Dan ketika kita bersujud kepada Allah, itulah saat kita paling dekat dengan Allah. Ya kan? Banyak. Makanya ketika sajadah itu menjadi sahabat kita, kita bersujud kepada Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan-ampunan. Setelah ampunan diberikan, baru dikasih jalan keluar. Jadi bukan langsung jalan keluar. Dan salah satu yang sangat mengijabahi doa kita apabila disebut nama-nama Allah. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Irhamni ya Allah, faghfirli ya Allah. Itu ya, ampuni aku ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku, sayangilah aku ya Allah. Itu yang betul. Tapi kalau kita ceritakan tidak betul. Jadi dunia ini sekarang Ibu banyak pendapat, maka kita yang paling qat'i itu pendapat siapa? Mau'izah, itulah Al-Quran. Yang paling qat'i setelah Al-Quran siapa? Ucapan Rasulullah. Maka kalau ini ucapan siapa? Ucapan malaikat Jibril yang dikirim Allah langsung untuk menolong Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah menyampaikan kepada anaknya Fatimah, boleh nggak kita amalkan? Boleh nggak kita amalkan? Boleh. Ya kan? Boleh sekali kita amalkan. Makanya kalau kita lihat ketika kita menyebut nama Allah, Allah adalah zat yang sangat kuasa untuk memberi. Nah, jadi di dalam Islam, ketika kita kaji persoalan-persoalan hidup manusia, sungguh sebelumnya telah terjadi pada orang-orang terdahulu. Bahkan kepada siapa? Kepada anak Rasulullah yang sangat mulia, yaitu Fatimah Az-Zahra. Kalau Fatimah dikasih kayak gitu, kita dikasih apa enggak? Kasihlah. Tapi kita dikasih yang tipis-tipis. Kawan kita nggak kasih kue sama kita. Kawan kita nggak ajak sama-sama berjalan sama kita. Kawan si Polan diajak, saya nggak diajak. Gitu kan, Bu? Ya disalamin, kita nggak disalamin. Yang kecil-kecil itu. Itu pun sama kita berat kali udah. Berat kali udah. Nah, Bu, sakit kali hati saya. Sakit kali. Kenapa saya? Saya nggak disalamin, si Polan disalamin saya. Alah, pikir apa gunung jatuh di kepalanya? Rupanya cuma nggak disalamin saja. Nggak disenyumin saja. Ya, sakit nggak dikunjungi, itu pun sedihnya luar biasa. Itu karena iman kita lemah. Tapi kalau iman kita kuat, itu tidak berasa. Makanya nanti tanda-tandanya semakin tinggi iman seseorang, ujian itu juga bukan hal yang mudah. Tapi Allah janji, ucapkanlah nama-nama Allah. La ilaha illallahul jalilul jabbar. La ilaha illallahul wahidul ahadul qahar. La ilaha illallahul karimus sattar. La ilaha illallahul kabirul muta'al. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilaha wahidan wa rabban syahidan ahadan somadan wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu abidun
wa nahnu lahu qanitun wa nahnu lahu sabirun. Panjang kali saja. Belajarlah kita. Ya kan, Bu? Disebut Allah. Ketika ada rasa-rasamu itu terjadi, maka sebut. Tapi sebelum itu terjadi, ucapan zikir itu telah kita ulang-ulang. Makanya Ibu nanti, tadi kan saya bahas tentang siapa orang yang ikhlas. Salah satu ciri orang ikhlas, suka membagi ilmu untuk menolong kawannya, untuk menolong saudaranya, bukan untuk menampakkan amalnya, tapi untuk menolong saudaranya. Karena ketika dia menolong saudaranya selamat, maka seluruh keselamatannya mendapat pahala untuk diri. Ya kan? Karena sebaik-baik manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kalau kita tidak belajar, tentu itu tidak kita dapatkan. Nah, makanya kita lihat di sini banyak orang-orang terdekat Rasulullah. Seperti kita katakan Abu Bakar, itu meminta doa kepada Rasulullah. Seperti Fatimah meminta doa kepada Rasulullah. Ali meminta doa kepada Rasulullah. Siapa lagi? Seperti Umar bin Khattab juga meminta kepada Rasulullah. Artinya apa? Mereka mohon dari Allah langsung untuk disampaikan kepada dia dan menjadi amal bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita tidak berguru, kalau kita tidak belajar, pelarian dari gaya kita masing-masing, ya kan? Pelariannya gaya kita masing-masing, dan itu akan membawa kepada dhalal, kepada kesesatan. Tidak membawa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wahai manusia, aku beri kamu ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Dan cobaan terbesar itulah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, yang 24 nabi dan rasul itu semua dikasih ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Tapi yang terbesar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu pun hamba-hambaku juga diberi cobaan dan ujian oleh Allah. Tapi kata Allah, kembalilah kepada Allah. Ingat Ibu, saya bilang kemarin, tapi sepintas kemarin di sini. Apabila habis salat maghrib, di usia-usia seperti kita yang tidak ada anak-anak kecil lagi, tambahlah salat rawatib 2 rakaat. Udah biasa salat rawatib, maka udah ringan kita. Tambah lagi, baru masuk salat awabin. Tapi kalau salat rawatib 2 rakaat maghrib belum kita kerjakan, jangan harap salat. Makanya kalau pondasi dasarnya belum kuat, jangan harapkan naik lantai 2. Tewas kita. Ya kan? Jadi makanya salat wajib dulu. Habis salat wajib, tambah rawatib. Habis rawatib, istirahat bentar, zikir-zikir bentar, baru salat awabin. Arti salat awabin itu salat kembali kepada Allah. Umur 40 udah boleh lah. Umur 50 dikuatkan. Umur 60 enggak juga. Alamat alarm, ya kan? Ambu kuning lagi daun merah. Apa yang kita lakukan? Salat 2 rakaat. Setelah itu sambung 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam. Apa kata Rasulullah? Jika engkau setelah salat maghrib, engkau salat 2 rakaat, salat rawatib, kemudian engkau sambung 6 rakaat salat sunnah, yaitu salat awabin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi engkau pahala yang sangat besar, seperti engkau mengibadahi Allah selama 12 hitungan tahun. Tapi antara maghrib sama salat rawatib sama salat yang 6 rakaat tadi tidak disusupi kata-kata yang buruk, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang membawa dosa, tidak ada. Makanya kita jangan ngomong-ngomong dulu sama suami, yang ngomong-ngomong dulu, sama anak-anak nggak usah ngomong dulu, ya kan? Nah, kita jaga nih dulu, kita cepat. Kita habis maghrib, salat 2 rakaat, kemudian setelah itu angkat lagi, Allah Akbar. Sengaja aku salat awabin 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum, naik lagi 2 rakaat lagi. Nanti naik lagi 2 rakaat lagi, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa, Allahumma ja'alni syukran, wa ja'alni saburan, wa ja'alni fi aini saghiran, wa fi a'yunin nasi kabir. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling bersyukur, ya Allah. Jika dikabulkan oleh Allah, dikeluarkan keluhan-keluhan kita. Keluhan kita itu nggak keluar-keluar lagi dia. Nggak ada lagi keluhan sama manusia. Kita udah ngeluh sama Allah saja. Ngeluh sama Allah saja. Allahumma ja'alni syukran wa ja'alni saburan. Ya Allah, berikan aku kesabaran, maka datanglah ujian-ujian.
Ya Bu ya, datanglah ujian-ujian. Karena kita doa, ya Allah, berilah aku kesabaran. Datang ujian itu. Nah, kalau nggak kuat, tewas juga. Nah, doanya ingat tadi. Makanya jangan setengah-setengah. Waktu saya ajarkan ini Bu, ada obatnya, ada penangkalnya. Obatnya apa tadi? Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Ya Allah, aku tidak mensyarikat. Tolong aku mengibadahimu ya Allah. Tolong aku ya Allah. Jangan sesatkan diriku. Atau bisa kita bilang Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, kemudian baru kita baca lagi. Allahumma ja'alni syukran, wa ja'alni saburan, wa ja'alni fi aini saghir. Ya Allah, jadikanlah diriku memandang kecil semua perbuatanku dan dipandang besar oleh orang lain. Untuk apa? Supaya hilang kesombongan diri. Kita bilang, ini kalau nggak ada aku, mana ada jalan? Bu, kalau nggak ada aku buat ide tuh, nggak ada mungkin ada tuh. Ya kan? Kalau aku nggak bawa, nggak ada pergi orang tuh. Kalau aku nggak ada, itu hilang. Orang suka nggak dengar bahasa tuh. Kita misal kumpul kakak adik kita bilang, kalau nggak ada kakak mana ada kalian? Ada kakak adik kita senang apa enggak? Rasanya kalau bukan dari gasnya, ya kan? Nah, makanya Allah waj'alni syukran, waj'alni saburan, waj'alni fi aini saghir. Jadikanlah selalu pada diriku kecil apa yang aku buat ini ya Allah, tapi besar dalam pandangan manusia dan dalam pandangan Allah. Setelah itu berbaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma itu aja doa. Baru setelah itu kita makan malam terserahlah mau apa. Ya kan, mau pergi ke mana, sate apaleh terserah. Bereskan dulu itu. Karena itu sate apaleh dunia kita. Tapi ini adalah bagaimana akhirat kita. Kenapa? Salah awabin itu tidak boleh diikuti dengan kata-kata yang buruk. Ya kan? Nah, kita melaksanakan ini adalah bagaimana kita memohon kepada Allah apa yang kita ajarkan di sini untuk kita ibadahi agar semua kita mendapatkan kenikmatan dunia plus kenikmatan yang abadi di yaumil akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.